Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang siklus air. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sika Faridul Imam. Saya Satria Wiratama. Saya Salvia Della Febriati. Saya Nizalia Nini Putri. Saya Taskelita Punyawati. Saya Salwa Fifah. 71% permukaan di bumi tertutup oleh air. 97% merupakan air asin dan 3%-nya adalah air tawar. 2% dari air tawar merupakan es yang ada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan terdapat di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk minum, mandi, dan kebutuhan lainnya. Namun, walaupun kita pakai terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis karena adanya siklus air. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air ada 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan yang terakhir adalah turunnya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut transpirasi. Air dari permukaan bumi naik ke udara membentuk awan. Pengumpulan air tersebut akan mengalami pengembunan berbentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses tersebut disebut presipitasi. Proses singkat siklus air. Proses singkat siklus air terjadi ketika air laut yang mengalami evaporasi atau tumbuhan yang mengalami transpirasi akibat terkena sinar panas matahari dan akan terjadi penguapan. Proses itu juga membentuk awan dan setelah itu awan akan ditiup oleh angin hingga berkumpul di atmosfer. Semakin naik ke atas, awan akan semakin dingin suhunya dan suhu awan yang dingin akan berkondensasi menjadi titik-titik air. Dan selanjutnya akibat serangkaian tadi, air hujan turun ke bumi yang dimana proses itu disebut sebagai presipitasi dan air tersebut akan terserap ke dalam tanah yang dimana proses itu disebut sebagai infiltrasi. Dan setelah rangkaian proses itu terjadi secara berulang-ulang dan secara teratur. Jadi kesimpulannya, siklus air itu adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer hingga ke bumi kembali. Siklus air itu memiliki 3 tahapan, yaitu pengembunan, pembentukan awan, dan penurunan hujan. Yang pertama, air laut atau sungai itu menguap karena terkena sinar matahari yang disebut dengan proses evaporasi. Sedangkan tumbuhan yang terkena menguap karena sinar matahari disebut dengan transpirasi. Air tersebut yang dari permukaan bumi naik ke atas, naik ke udara dan membentuk awan disebut dengan kondensasi. Lalu kumpulan uap tersebut akan mengalami pengembunan dan membentuk titik-titik air. Lalu angin membawa awan tersebut ke dataran tinggi atau ke daratan atau dataran tinggi dan lalu titik-titik air tersebut akan menjadi hujan yang disebut dengan presipitasi. Setelah itu air akan turun ke daratan lagi dan akan menciptakan siklus yang secara berulang-ulang. Sekian, terima kasih. Sekian dari presentasi kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum